Dan sekarang kita menginjak pada ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk atau tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala tafsirkan sendiri jalan siapa yang lurus itu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Maka di sini ya, yang pertama jalan hidayah atau thoriqul hidayah, jalan hidayah adalah sebuah jalan yang mengantarkan kita kepada an-nikmah. Berarti intinya Islam ini adalah kita mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Tidak ada yang kita minta kecuali kenikmatan. Apa itu kenikmatan? Kenikmatan adalah mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari kesengsaraan. Mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari kesengsaraan. Itu adalah sebuah kenikmatan, dan itu tidak saja bisa diukur dengan materi ataupun yang lainnya. Bisa diukur dengan jalannya orang-orang yang memang telah merasakan kenikmatan, walaupun sebagian materi kadang mengantarkan seseorang kepada kenikmatan. Taib nikmat, sementara nikmat kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan an-nikmah atau nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat secara zahir dan nikmat secara batin. Zahir ini mendapatkan kenikmatan dan batin ini mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hakiki adalah orang-orang yang mendapatkan secara zahir mendapatkan kenikmatan, secara batin mendapatkan kenikmatan yang dia rasakan di dalam jiwanya. Dan ini adalah puncak daripada sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kenikmatan zahir Allah Subhanahu wa ta'ala berikan li jami'il khalaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya. Tidak itu orang muslim saja, tetapi orang kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dan itu memang tercakup dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di ayat berapa itu, Ar-Rahman, yang maha pengasih, syamilun li jami'il khalaqik, mencakup seluruh makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat secara zahir. Maka jangan sampai kemudian heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada orang kafir, memberikan anak, memberikan istri-istri yang cantik. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, jangan pernah engkau kagum kepada harta-harta mereka ataupun anak-anak
anak-anak mereka ataupun istri-istri mereka. Innama yuridu wa liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Justru kadang-kadang harta dan anak istri itu bisa mengadab, memenderitaan mereka di kehidupan dunia ini. Tetapi secara zahir bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Yang kedua adalah kenikmatan batin berupa al-Islam atau al-imani, ya, kenikmatan batin yang berupa hidayah. Kalau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam berarti orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya yang mengikuti mereka dengan benar, maka mereka ini mendapatkan nikmat secara batin. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa yang dimaksud mereka ini di dalam surat An-Nisa. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ayat berapa itu? Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dari, langsung jelaskan Allah, dari jalannya para nabi, jalannya para siddiqin. Siddiqin siapa? Siddiqin itu sering dijelaskan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jujur. Biasanya ya banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang siddiqin ini adalah seseorang atau sahabat Rasulullah SAW yang beliau ini betul-betul berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah, berbakti kepada Islam dalam dunia dakwah, bahkan dalam dunia jihad, sampai mendapatkan syahid atau membuktikan janjinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai siddiqin. Makanya diantaranya ayat yang menceritakan itu adalah rijalun sodaku ma'ahadullah alaih, yaitu orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam janji mereka. Ayat ini turun ketika para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak mengikuti perang Badar, karena memang panggilan Rasulullah SAW di perang Badar itu tidak sebagaimana di perang Uhud. Kalau perang Badar tujuannya bukan peperangan, sehingga Rasulullah SAW hanya mengumumkan kepada beberapa sahabatnya yang mau ikut silahkan, yang punya kesibukan silahkan, tidak apa-apa tidak ikut, karena misinya hanya mencegah kafilahnya Abu Sufyan yang pulang dari Syam, yang mereka ini di Mekah mengambil harta-hartanya orang-orang muhajirin, ya, sehingga mereka keluar untuk mengambil harta-harta mereka yang dibawa Abu Sufyan berdagang ke kota Syam. Maka ketika para sahabat panggilannya yang bersifat begini ini tidak ada tekanan, maka diantara beberapa sahabat karena ada kesibukan tidak mengikuti, toh musuhnya adalah musuh yang remeh pada saat itu. Nah, ternyata sesuatu yang terjadi di lapangan berbeda. Kafilah Abu Sufyan yang membawa dagangan itu lolos,
bantuan orang-orang kafir Quraisy itu yang datang sebanyak 1000 lebih, sementara para sahabat yang datang ikut kepada Rasulullah di perang Badar hanya sekitar 300-an orang, dan itu banyak diceritakan di dalam surat Al-Anfal dan di surat-surat yang lainnya. Terjadi pertempuran yang sangat sengit sekali, walaupun kemenangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetapi orang-orang di Madinah, para sahabat yang di Madinah itu yang imannya jujur kepada Allah, memiliki kecemburuan. Kena opo ada peperangan kok sampai saya tidak ikut, wong ada momen perang pertama, perang yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala qad ittala'a ala ahli badrin, Allah telah mengakui dan mengasih rekomendasi bagi penduduk Badar bahwa mereka dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk surga dan tidak akan berbuat dosa-dosa besar. Sampai ya ada yang melakukan pelanggaran di antara mereka mesti diampuni Rasulullah karena telah mengikuti peperangan Badar, sehingga kecemburuan ini sangat tinggi, sehingga menjadikan mereka berjanji kalau ada momen lagi saya akan tolong Rasulullah, saya akan tolong Islam ini. Nah, dari janji tersebutlah kemudian datang momentum perang Uhud, yang kemudian Allah memberikan ujian gara-gara menyelisihinya pasukan panah, sehingga kaum muslimin pada saat itu secara zahir mengalami kekalahan sampai 70 sahabat yang menjadi syahid pada saat itu. Nah, di antara yang syahid itu adalah orang-orang yang telah berjanji ketika sebagian pasukan sudah putus asa, ada yang lari ke kota Madinah, ada yang sudah meletakkan senjatanya. Nah, buat apa lagi kita berperang, Rasulullah sudah meninggal. Di antara orang-orang itu kemudian, kalau Rasulullah meninggal, kenapa kamu nggak meninggal bersama Rasulullah? Nah, ayo meninggal sama-sama Rasulullah, sama-sama langsung ke surga bersama Rasulullah. Kemudian dia maju terus sampai Allah memberikan kesyahidan pada mereka. Disitulah kemudian Allah menurunkan ayat rijalun sodaku ma'ahadullah alaih, orang-orang yang jujur di dalam janji mereka untuk membawa amanah Islam ini. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang telah syahid, wa minhum man yantadir, di antara mereka ada yang siap tempur, selalu menunggu kapan Islam ini membutuhkan saya. Mereka terus itu wa ma badalu tabdila, tidak pernah mengganti posisinya. Nah, disinilah Allah sebut mereka sebagai siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mendapatkan syuhada wassolihin. Orang-orang ini yang mendapatkan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kehidupan mereka ini itu dipenuhi dengan kenikmatan? Padahal jalan mereka seperti ini, jalan para nabi, jalan pada para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para solihin. Apakah kehidupan mereka ini dipenuhi dengan kenikmatan? Rasulullah SAW kaya mana sama kita? Rasulullah SAW pernah ganjel perutnya dengan batu. Kita pernah ganjel? Subhanallah, kalau bisa makan 5 kali, kita makan 5 kali. Rasulullah SAW tidurnya di pelepah-pelepah kurma, sampai habis tidur sininya
ngecap. Kita tidur di masjid begini sudah katosen. Rata-rata sudah minta spring bed. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu raja Persia, itu raja Romawi tidur di atas dipan-dipan, sementara engkau adalah manusia terbaik, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kok tidurnya sampai begini. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al-anbiya tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Orang yang paling banyak balaknya, paling banyak ujiannya adalah para nabi. Setelah itu orang-orang soleh, setelah itu orang-orang yang mendekati orang soleh. Semakin besar yubtalar rajul bihasbi dinihi, orang itu akan mendapatkan bala, akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Semakin kuat imannya akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka ini yang mendapatkan nikmat? Bagaimana mengkorelasikan dua hal ini, sementara kita lihat kehidupan para nabi, kehidupan para salafus soleh, kehidupan para orang-orang soleh seperti itu secara zahirnya, tetapi Allah sebut sebagai siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, disinilah kemudian kita menemukan jawabannya, bahwa kenikmatan yang ada pada mereka adalah kenikmatan mampunya mereka meniti Islam ini, mampunya mereka melaksanakan Islam ini secara zahir dan secara batin. Alias bagaimana? Alias Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan menjelaskan kepada kita, para salafus soleh, para nabi yang kondisinya seperti itu saja, kondisinya seperti itu saja, zahirnya seperti itu saja, banyak balaknya, tapi mampu menjadikan balak itu sebuah kenikmatan. Jihad balak tidak? Siapa dari kita yang suka jihad? Enggak ada yang suka. Enggak ada yang suka perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kita enggak suka. Tetapi kenapa para sahabat banyak sekali yang kemudian malah cinta, malah berangkat ke medan jihad? Karena ada sebuah kenikmatan batin, karena ada sebuah harapan. Abu Dzar suka badannya panas. Ada di antara kita yang suka badannya panas? Hanya karena mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa panas itu mampu menggugurkan dosa, sebagaimana pohon-pohon di musim kemarau menggugurkan dedaunannya, entek resi. Maka ketika mendengar hadis tersebut, kepinginannya Abu Dzar bahwa dosanya diampuni oleh Allah, sehingga beliaunya minta untuk dipanaskan badannya sepanjang hidupnya. Nah itu terus saya bukan bermaksud untuk untuk kita itu meminta balak, enggak, dan tidak ada ajarannya meminta balak. Cuman dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dan sejarah salaf memberikan kita sebuah makna bahwa mereka dalam posisi secara zahir saja, yang dilihat oleh manusia itu adalah sebuah ujian, itu adalah sebuah musibah atau balak, tapi ternyata mereka mampu untuk merasakan bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, orang kalau sudah
mencapai tingkatan tersebut, mencapai tingkatan bahwa dia mampu untuk merasakan bahwa sebuah bala itu adalah nikmat. Sebagaimana saya ulangi bahwa tingkatan sabar kemarin ada 3. Yang pertama sabar sendiri, yang kedua ridho, yang ketiga syukur. Masih ingat ya? Masih ingat atau sudah lupa? Ini demi untuk memahami an'amta alaihim ya. Kalau dapat nikmat kita tahu bersyukur ya, kita gembira, mudah gembira. Cuman kita memahami ketika dapat musibah ya. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama juga yang sudah saya jelaskan, sikap orang mukmin alhamdulillahi rabbil alamin, sampai permintaan hidayah itu pada sebuah nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kondisi orang mukmin kalau mendapatkan nikmat itu bersyukur, dan itu sudah kita pahami. Cuman kalau mendapatkan ujian atau musibah, orang mukmin bersabar. Bersabar ada tingkatannya. Yang pertama adalah as-sabru, itu sendiri namanya adalah, pengertiannya adalah habsun nafsi anil jaza, menahan diri untuk berkeluh kesah ya. Jadi kalau ada musibah dia tahan, tapi orang nahan itu gimana rasanya? Pahit ya. Makanya dikatakan ulama as-sabru murrun walakin awaqibahu ahla minal asal, bahwa sabar itu pahit tetapi akibat dari sabar itu lebih manis daripada madu. Yang kedua adalah ridho. Ridho itu ikhlas, plong, artinya plong. Misalnya ada orang yang menghina kita, lah piye diriwangi gak diriwangi yo diriwangi tambah nemen, yo diikhlaskan bae. Ada orang mendolimi kita, yo diikhlaskan saja, kalau dibalas yo tambah paras. Itu bisa plong dan lebih bisa bisa legowo. Tapi ya ternyata sabar yang tertinggi adalah asyukru. Dilokno wong seneng, didolimi orang seneng, oh ternyata dia mau membawa dosa saya, ganjaran dia mau saya ambil. Loh, siapa yang nggak seneng dikasih pahala, dia bawakan dosanya. Alhamdulillah. Nah, inilah yang ketiga ini, puncak tertinggi ternyata berada di sini. Jadi dia menghadapi apa saja itu seneng. Makanya cirine sapa? Cirine Gus Baha, wong senengane ngguyang-guyu gak ana sedih iku ana wong loro tok. Sitoke wali Allah, sitoke wong gendeng. Wong gendeng itu kan penderitaannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wali Allah Subhanahu itu di dalam Al-Qur'an semuanya sifatnya begitu. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Peniadaan rasa takut, rasa khawatir dan rasa sedih dari diri mereka, itu sifat yang paling kentara dan paling menempel. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, hidayahku, coba perhatikan dengan thoriqul hidayah di sini. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, famanittaba'a hudaya, apa isi petunjuk itu? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Isi petunjuk itu, eksistensi daripada kita telah melaksanakan petunjuk itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah ditimpa rasa khawatir, sedih dan takut. Bayangkan kehidupan kita. Terus yang dirasakan apa? Syukur terus. Ketika sudah bisa merasakan syukur terus, di sanalah kita merasakan siratal ladzina an'amta alaihim.
dan itu didikte, didoktrinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita resapi di dalam sholat kita sebanyak 17 kali. Bagaimana kita hendak habis sholat selalu guyu, sementara kita sudah dapat itu. Ya jenengan habis dizalimi orang dalam bisnisnya, ketika usaha baik itu di TPI atau di mana, dizalimi, sholat sudah guyang-guyu, duit celengan akeh, karena sudah memahami konsep makna ini. Tetapi kalau orang terpenjara di sini, maka dia akan memandangnya tidak bisa memandang seperti yang dipandang kelompok sini. Bahkan dia untuk mengetahui hakikatnya saja tidak pernah tahu. Nah, kenikmatan zahir itu kan sebuah kenikmatan yang semu. Dia menjadi nikmat karena hanya ada gara-gara orang bilang itu nikmat. Kalau orang bilang itu menderita, insya Allah kita sepakat itu penderitaan. Saya kasih contoh, naik sepeda ontel itu nikmat atau penderitaan? Jenengan kasih anak jenengan hari ini ya sekolahnya jaraknya sini sampai Belimbing, teman-temannya yang lainnya bawa sepeda motor, jenengan hanya bisa belikan yugon jenengan pakai sepeda ontel. Kira-kira sepeda ontel itu nikmat atau musibah? Akan dikatakan sebagai musibah. Tapi kalau misalnya yang lainnya jalan kaki, sepeda ontel itu nikmat atau enggak? Dia akan dengan bangga, walaupun sepeda ontel untok sama sepeda ontel kriek-kriek bangga sekali. Yang lainnya jalan. Dulu subhanallah keramik elek-elekan ya, keramik elek-elekan itu rumah kita kalau sudah keramikan, rumah kita ngetren sekali, kayak kita termasuk orang-orang kaya sekali. Karena apa? Karena rata-rata rumah orang masih lemah masih menangi Kak Budi ya. Kok besteran itu masih mending. Saya masih jumpai kok waktu saya kecil itu rumah saya itu masih tanah, hanya di bagian kamar saja yang besteran, yang lainnya tanah. Baru setelah itu bisa bester. Nah sekarang hari ini rumah rata-rata granit semua. Nah yang pakai keramik ini fakir miskin duafa menderita, ya Allah ya Allah ya Allah, padahal dulu menikmati luar biasa sekali. Nah itu sebenarnya yang menjadikan nikmat, dan nikmat adalah kata orang. Istri kita misalnya, istri kita putih, hidungnya muancung cantik, nikmat enggak? Oh nikmat. Kalau kita hidup di Indonesia, ternyata kita bawa ke Suriah atau ke Palestina, ternyata menjadi paling pesek, paling hitam. Terus sampean kok bisa sabar ya untuk bojo koyo ngono ya? Kira-kira jadi nikmat enggak? Berbeda kalau kita bawa istri kita, kalau kita bawa ke daerah-daerah yang timur-timur atau di mana, kita akan mengatakan istri kita putih sekali. Nah ini kenikmatan yang bersifat zahir itu seperti itu. Kita hari ini subhanallah bisa makan apa saja, bahkan kalau kita makan nus, udang itu sudah biasa kok. Kayaknya kok nggak seenak makanan-makanan dulu ya, karena sudah terlalu banyak makanan enak. Kalau dulu onone ganti lut cetot apa meneh ya Allah, makanan yang harusnya untuk binatang, tetapi subhanallah ya itu makanan-makanan favorit bapak-bapak yang di belakang itu. Sampai hari ini lesanya masih ingat ganti lut cetot apa meneh itu saplak. Nah itu kenikmatan yang bersifat zahir, sampai seperti itu saja dia tidak bisa
memandang. Tetapi orang yang diberikan Allah kenikmatan batin berupa Islam dan dia mampu berjalan di atas Islam dengan memahami hal hakikat daripada al-bala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memahami makna ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka saya tanya ya, konteks seluruh ayat yang berbicara tentang sabar itu, ketika sabar ya Allah menyuruhnya gembira, maka bersedihlah orang-orang bersabar. Tidak ada wabasyiris sobirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sudah kita terangkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu menggembirakan kita, bukan kita ketika sedih. Kejadian itu sedih, tetapi dengan perkataan itu bisa gembira. Kenapa? Karena perkataan itu mengingatkan kepada kita dan mengobati hati kita. Kita kehilangan uang 100.000, kemudian kita bilang inna fulusi lillah wa ilaihi yarji, uangku dari Allah, milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah diambil Allah kok marah-marah. Harusnya kan seneng. Kalau ikhlas maka itu langsung terbang menjadi celengan kita di akhirat. Apalagi dicuri orang ya tambah seneng. Bisa jadi evaluasi karena setiap hari dicelengi saja, orang diinfak-infakno, akhirnya Allah memaksa kita mendatangkan pencuri kepada kita, kemudian dicurilah uang kita. Tapi Allah memberikan kesabaran. Makanya subhanallah, ada di antara hamba-hamba Allah yang ingin Allah berikan nikmat yang tinggi sekali, termasuk derajatnya di akhirat tinggi, tapi sholatnya gak nyampe, posone gak nyampe derajat tersebut, sodakoi gak nyampe, amal-amal solehi gak nyampe derajat tersebut. Maka karena gak nyampe, Allah turunkan bala untuk menyampaikan orang tersebut kepada derajat yang tinggi. Ya seneng toh.